Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, teman-teman. Kita ngebahas zodiak Libra 1 sampai 15 Oktober 2022 dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara ya. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan pastinya, dan ini energi general ya, teman-teman. Energi banyak orang pastinya tidak akan resonate untuk semua orang ya, tingkat keresonatannya juga tidak akan 100% seperti itu. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk-produk saya, jangan pernah bosan. Ini gelang energi, ini bisa dikirim ke luar negeri teman-teman ya. Ini harganya 200.000. Ini manfaatnya untuk kelancaran pekerjaan, rezeki yang membersihkan aura negatif, disenangi oleh banyak orang. Udah diisi dengan spiritual dan supranatural ya. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 30 ml, ini harganya 85.000. Dan ini isinya 50 ml, ini harganya 130.000. Ini saya khususkan untuk asihan agar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan dan rezeki ya, bisa buat usaha dagang juga. Dan ini madu karomah, ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk melepaskan aura negatif di dalam tubuh kalian, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis ya, dan juga kelancaran pekerjaan ataupun kelancaran pekerjaan ya, seperti atau rezeki. Dan ini harganya 90.000, isinya 350 gram, seperti itu ya. Bagi teman-teman yang berkenan untuk memiliki produk-produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp, ini WhatsAppnya. Dan bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp, ini WhatsAppnya ya. Dan garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Dan misalnya naik turunnya kehidupan, nikahnya berapa kali, punya anak berapa, atau kehidupan masa tuanya seperti apa gitu, secara garis besar aja. Dan itu biayanya sekitar 100.000. Keuangan zodiak Libra 1 sampai 5, bukan keuangan ya, kehidupan zodiak Libra 1 sampai 15 Oktober 2022. Banyak dari kalian mungkin ya, teman-teman, semakin banyak dari kalian harus punya kesabaran yang lebih ekstra, sabar lagi. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, ambil hikmahnya, karena mungkin ada beberapa tujuan atau harapan kalian yang belum kesampaian atau tidak seperti yang kalian harapkan. Walaupun kalian udah berjuang ya semaksimal mungkin, tetapi kalian juga harus ingat teman-teman, masih banyak hal yang bisa kalian syukuri, misalnya kesehatan, anak-anak yang baik, atau rezeki yang ada aja walaupun tidak berlebihan. Mungkin ya, banyak hal yang kalian punya, yang kalian rasakan, yang kalian alami, tetap isinya pasti ada hal-hal positifnya dan ada hikmahnya. Dan di sini kalian juga butuh keseimbangan. Bagi teman-teman yang memang mungkin ya butuh pencerahan atau arahan dari orang-orang tertentu yang memang istilahnya bisa membimbing kalian, bisa mengarahkan kalian, entah secara pribadi, batin, ataupun secara kehidupan ya, cara pekerjaan, usaha, coba cari orang yang benar-benar bisa membantumu, bisa mengarahkanmu, bisa memberikan pencerahan kepadamu, dan ya orang-orang yang mumpuni ya di bidangnya masing-masing yang kalian butuhkan. Karena kalian sepertinya memang membutuhkan orang-orang yang memang bisa mengarahkan kalian. Dan di sini kalian juga sepertinya memang butuh orang yang ya, yang bijaksana, yang punya wawasan, punya ilmu, punya pengetahuan, dan punya skill atau kemampuan tertentu di bidang mereka masing-masing yang memang kalian butuhkan. Jadi kalian butuhnya di bidang apa? Di bidang spiritual, apa di bidang pekerjaan, apa di bidang usaha, apa di bidang pengembangan diri atau pencerahan, butuhnya di mana? Nah, cari orang-orang yang memang menguasai itu, yang benar-benar menguasai ya, yang benar-benar menguasai. Nah, di sini ada juga dari kalian yang selama ini banyak berproses dalam hidup, banyak mengambil kesimpulan atau mengambil hikmah dari apapun yang kalian alami, dan kalian juga istilahnya mengambil hal-hal positif dalam kehidupanmu,
dan membentuk kalian menjadi orang yang lebih dewasa, lebih sabar, lebih punya keseimbangan ya. Keseimbangan itu secara pikiran, mungkin secara spiritual juga dekat dengan Tuhan, dan secara pengembangan diri atau tetap terus belajar, menambah wawasan kalian. Dan apapun yang kalian lakukan ini mungkin hal-hal yang positif, dan pada akhirnya kalian akan menuai kesuksesan. Kesuksesan datang kepadamu karena kerja kerasmu dan buah dari kesabaranmu. Jadi kalau saya perhatikan apapun yang kalian alami kemarin-kemarin atau mungkin saat ini ya, itu tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis, pasti ada sebabnya. Ini sebabnya bisa karena kalian menanggung karma buruk yang pernah kalian lakukan kemarin-kemarin. Bisa juga memang cobaan hidup yang akan mengangkat derajat kalian. Jadi tergantung di mana versinya itu kalian lebih tahu, karena yang tahu kita itu diri kita dan Tuhan. Kita bisa ngomong apa aja di depan orang, tetapi baik buruknya kita hanya diri kita dan Tuhan yang tahu. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian lagi menuju kesuksesan saat ini, apapun pekerjaanmu, apapun jalannya, jangan mudah untuk sombong ya. Jangan mudah merasa lebih baik dari orang lain. Tetap mawas diri, rendah hati, dan tetap terus belajar, karena kesuksesan seperti itu biasanya dengan dilandasi hal-hal yang positif akan membuahkan kerja keras yang membuahkan hasil yang panjang. Dalam arti kesuksesannya itu panjang atau keberuntungannya itu panjang, bukan cuma sesaat gitu ya teman-teman gitu. Harus ada keseimbangan antara spiritual, kerja keras, doa, dan juga pemikiran yang positif dan kebijaksanaan. Itu ya fondasinya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman ya yang beragama muslim, beragama Islam pastinya, muslimin yang muslimah dan muslimah yang menjalankannya. Seperti itu ya. Ini udah waktunya sholat maghrib. Kita ngebahas untuk keuangan ya teman-teman. Keuangan zodiak Libra 1 sampai 15 Oktober 2022. Banyak dari kalian yang akan mendapatkan keberkahan rezeki yang tidak pernah kalian duga. Ini ada yang besar ya, ada juga yang sedang, ada juga yang memang bisa mencukupi kebutuhanmu. Jadi sesuaikan saja di mana ranah kalian ya. Dan di sini kalian tuh seperti bertemu dengan seseorang yang bisa membantu kalian, entah kerjasama usaha, entah memberikan lapangan pekerjaan, entah kalian ini bertemu dengan orang yang benar-benar bisa memberikan peluang secara rezeki, dapat job atau apapun itu, tapi ini berhubungan dengan rezeki. Tapi ini memang ada kerjasama teman-teman, dan ini benar-benar kalian juga harus punya tanggung jawab ya, untuk menyelesaikan semua ini, dan ini membuahkan istilahnya kepercayaan lebih dari banyak orang sehingga ada rezeki yang terbuka untukmu. Tetapi bisa juga teman-teman ini harus banyak belajar lagi, harus banyak istilahnya mengembangkan diri lagi, entah sekolah lagi, entah kursus ini kursus itu, atau belajar secara otodidak juga nggak apa-apa, yang penting bermanfaat ya buat teman-teman. Karena kalau kalian mau seperti itu dan kalian juga istilahnya bisa mengembangkan sayap kalian dengan banyak bergaul, dengan istilah kalian juga banyak mungkin seperti menjalin komunikasi atau menjalin persahabatan, persaudaraan dengan banyak orang, sehingga rezeki itu semakin terbuka. Karena kalau kalian punya kemampuan tapi secara pergaulannya terbatas, ya tetap aja terbatas juga rezekinya ya teman-teman. Seperti itu, seperti ada silaturahmi yang harus kalian jaga, dan tetap kalian tuh harus belajar. Kalau kalian punya skill tertentu atau kemampuan tertentu, diasah terus menjadi sesuatu yang sangat mumpuni, sangat kalian kuasai, sehingga karena itulah kalian akan mendapatkan rezeki. Dan mungkin bisa juga ini kerjasama dengan seseorang, atau kalian diberikan kepercayaan oleh seseorang, begitu ya teman-teman. Dan segala kesedihan, keterpurukan, atau hal-hal yang membuat kalian tuh merasa, misalnya kalian tuh merasa nggak percaya diri, atau kalian tuh merasakan banyak kesedihan, keterpurukan yang kalian alami saat ini ataupun kemarin, jangan menghambat kemajuanmu, jangan menghambat istilahnya
pemikiranmu jangan menghambat itu. Justru ini akan dijadikan pacuan untuk kalian menjadi orang yang lebih baik, lebih rajin ya, lebih banyak belajar, karena kalian juga harus yakin saat ini mungkin kalian dalam keadaan kurang baik secara ekonomi, tapi belum tentu besok. Kalau kalian berusaha terus, nggak mungkin Allah tidak sayang sama umatnya yang mau berusaha terus, yang mau bersabar, yang tetap mau berdoa ya, dan mengembangkan pergaulan atau menjalin silaturahmi dengan baik dengan orang-orang. Ini berkesinambungan banget ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan itu agak dipahami ya, karena kadang-kadang saya ini kurang pintar menjabarkan sesuatu, kadang-kadang suka agak belibet gitu. Dan mungkin beberapa dari kalian juga ada yang akan punya pasangan atau ketemu dengan belahan jiwa. Mungkin kemarin-kemarin kalian ketemu dengan orang-orang yang toksik, yang membuat kalian menderita, sakit hati, sedih ya karena dimanfaatkan atau ditinggalkan. Mungkin nanti kalian akan bertemu dengan orang yang benar-benar bisa seiring sejalan dengan kalian, bisa mengerti kalian dan bisa saling mengisi dengan kalian. Gitu ya teman-teman. Dan semoga bisa bekerja sama juga secara ya bisa cari rezeki atau bisa memberikan peluang yang baik untuk kehidupanmu gitu kan, entah secara pekerjaan atau secara misalnya kalian tuh bekerja di bidang apa atau usaha apa, dia bisa memberikan apa arahan-arahan yang baik, membuat kalian tuh berkembang. Mungkin bisa juga seperti itu, mudah-mudahan ya. Kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan, yang single dan juga yang berpasangan. Ini berhubungan dengan asmara. Kita ngebahas yang berpasangan dulu. Mungkin ada keharmonisan, ada kebahagiaan yang sedang kalian alami saat ini. Ini bisa juga keharmonisan ini karena benar-benar saling percaya, saling mencintai ya. Kan kadang-kadang gini teman-teman, ya memang keharmonisan itu terjaga ketika ekonomi baik, tapi kadang-kadang juga keharmonisan itu terjaga karena ada ketulusan dan benar-benar saling mengerti, saling menyayangi, saling menjaga ya. Mungkin seperti itu, ada juga yang seperti itu, dan mungkin dia benar-benar membuat kalian tuh merasa beruntung punya dia gitu. Bisa juga seperti itu ya teman-teman, seperti ada keharmonisan yang memang terjaga, yang lagi terjaga. Dan ini alasannya mungkin karena jadi apa ya, punya banyak alasan. Kalian mungkin dikasih keturunan yang membuat kalian itu bahagia, bisa juga mungkin anak-anak kalian sangat sayang sama kalian, bisa juga memang pasangan kalian tuh benar-benar Islam membuat kalian jatuh cinta dengan kekurangan dan kelebihannya, mungkin seperti itu. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang akan pergi misalnya kemana, misalnya wisata kemana atau pergi bareng gitu, mungkin ada juga. Atau kalaupun di rumah mensyukuri apapun yang kalian miliki dan kalian alami, dan kalian juga bersyukur dengan anak-anak kalian, mungkin seperti itu juga bisa. Sesuaikan saja ya. Kalau untuk yang single sepertinya ada beberapa dari kalian yang akan datangi oleh seseorang. Ini bisa orang lama, bisa orang baru, tetapi mungkin awal-awalnya kelihatannya indah, manis, baik ya. Tetapi kalau kalian tidak hati-hati, banyak hal yang bisa dia dapatkan dari kalian. Entah apapun ya, entah cinta, perasaan atau hal apapun, atau bisa juga secara keuangan. Karena sepertinya orang yang datang kepadamu itu tidak tulus, tidak seindah yang dia tampilkan. Jadi harus hati-hati. Boleh kalian baper, boleh kalian merasa bahagia, boleh kalian merasa terbawa suasana, tetapi tetap logikanya dipakai. Harus hati-hati, jangan sampai istilahnya banyak hal yang bisa kalian korbankan, setelah itu kalian ditinggalkan. Jangan sampai ya. Gitu teman-teman, itu aja. Atau kalian mungkin akan bertemu dengan seseorang yang memanfaatkan kalian atau mengkhianati kalian. Ini bisa orang yang baru kalian kenal, bisa juga orang yang udah lama kalian kenal dan kalian percaya. Jadi kalian juga harus berhati-hati dengan orang-orang di sekelilingmu. Jangan terlalu mudah percaya, jangan ceroboh, dan hal-hal yang memang sangat penting jangan mudah untuk diceritakan kepada siapapun. Atau jangan ceroboh lah nyimpennya atau apapun itu ya.
Apalagi kalau kalian ketemu di sosmed, jangan mudah percaya ya, seperti itu teman-teman. Harus hati-hati benar-benar. Dan ini kita nggak bahas yang single parent yang laki-laki dulu ya. Sepertinya banyak kebahagiaan yang datang kepadamu tapi berhubungan dengan pekerjaan. Ada kepercayaan yang dilimpahkan kepada kalian, entah oleh lingkungan pekerjaan atau ruang lingkup pekerjaan maksud saya, atau oleh atasan kalian atau oleh siapapun yang memang punya andil besar dalam hidupmu. Dan di sini memang banyak sekali pekerjaan membuat kalian tuh merasa kelelahan, waktu kalian tersita, istirahat kalian berkurang, apalagi bermain mungkin itu ya. Dan secara cinta sepertinya memang beberapa hari terakhir ini atau beberapa pekan ini akan ada kendala untuk ketemu, misalnya komunikasinya agak tersendat karena kesibukan, entah kesibukanmu atau kesibukan dia gitu ya. Jadi terbolak balik juga bisa gitu. Itu teman-teman, jadi benar-benar harus direda emosinya. Mungkin kadang-kadang karena kelelahan kita mudah marah, tapi bisa juga ketika pasangan kita terlalu sibuk kita jadi kesel ya, karena mungkin kurang diperhatikan atau hal apapun itu. Harus ditahan juga emosinya, takutnya kita berprasangka ini berprasangka itu ternyata nggak seburuk itu juga, takutnya gitu ya. Dan kita ngebahas yang single parent yang perempuan. Di sini sepertinya banyak dari kalian yang harus hati-hati dengan orang-orang di sekelilingmu, orang-orang yang mendekatimu, orang-orang yang selama ini baik kepadamu belum tentu sebaik itu. Jadi kalau kalian punya perasaan cinta, setengahnya aja dulu, jangan semua-muanya. Dan ketika mereka minta ini minta itu kepadamu, kalian juga harus punya logika yang baik. Jangan semua apa yang mereka minta itu dikasih ya, seperti itu, entah yang berhubungan dengan apapun, karena takutnya mereka hanya memanfaatkan ketulusanmu, memanfaatkan kebaikanmu, memanfaatkan perasaan cintamu. Begitu juga dengan orang-orang di sekelilingmu, bisa teman kerja, keluarga. Ini ada juga orang tua yang kurang adil ya sama anaknya. Aku sih ngeliatnya gitu, memperlakukan anak tuh kurang adil. Misalnya kalau ke yang lain benar-benar sayang, tapi ke yang lainnya itu hanya meminta uang saja. Ada juga ini yang seperti itu, tapi mohon maaf ya kalau salah. Dan di sini kalian juga harus benar-benar hati-hati dengan orang-orang yang, pokoknya dengan siapapun kalian harus hati-hati teman-teman, dengan orang yang kalian cintai, dengan siapapun. Jangan apapun kalian kasih, apapun yang kalian percayakan, jangan apapun kalian beri, begitu ya teman-teman ya. Jangan apapun, apalagi kalau kalian berhubungan dengan sesuatu yang memang vital, misalnya rahasia usahamu, rahasia pekerjaanmu, rahasia perusahaanmu, itu benar-benar jangan terlalu diumbar, karena itu sangat berpengaruh besar untuk kehidupanmu, karir, usaha, dan keuanganmu. Dan pastinya secara batin juga, takutnya nanti kecewa. Seperti itu ya teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku ya. Tekan loncengnya teman-teman agar ada pemberitahuan ketika ada video terbaru dari saya gitu ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terus berjuang, jangan pernah lupa untuk bersyukur, yakin Tuhan sayang sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.